Halo, perkenalkan, nama saya Nuraini Widianti dengan NIM 11940502122. Saya adalah mahasiswa semester 4 jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Di sini saya akan memaparkan 3 contoh teori komunikasi massa yang mana merupakan salah satu tugas untuk memenuhi nilai UAS saya. Yang pertama yaitu ada teori expectancy violation. Dengan contoh jurnal yang saya ambil yaitu judulnya Analisis Pelanggaran Harapan Nonverbal dalam Jarak Personal Karyawan Riau Pos Pekanbaru. Nah, di sini ada beberapa poin yaitu hubungan teori dengan objek kajian. Nah, dikarenakan objek yang dipilih di sini adalah tentang pelanggaran harapan nonverbal dalam jarak personal karyawan Riau Pos Pekanbaru, yang mana mereka merasa tidak nyaman karena kurangnya jarak antar karyawan di kantor tersebut, yang mana kenyamanan para karyawannya merupakan hak dan harapan semua karyawan dan khususnya karyawan di Riau Pos Pekanbaru ini. Maka penelitian ini menggunakan teori expectancy violation karena sangat berkesinambungan tentang pelanggaran harapan tersebut. Nah, poin yang kedua ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pelanggaran harapan nonverbal dalam pegawai pribadi Riau Pos Pekanbaru, dan juga untuk menentukan apakah rewardnya valensi komunikator mempengaruhi penilaian karyawan terhadap harapan nonverbal pelanggaran dalam pribadi di Riau Pos Pekanbaru. Nah, di sini ada poin yang ketiga yaitu metode yang digunakan dalam jurnal yang saya pilih ini. Penelitian ini adalah menggunakan metode descriptive analysis, menggunakan data kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pendekatan terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang akurat. Nah, peneliti menggunakan metode ini karena peneliti tidak melakukan pengolesan atau pengujian, melainkan berusaha menelusuri, memahami, menjelaskan gejala yang berkaitan hubungan dengan segala yang diteliti, yaitu mengenai pelanggaran harapan nonverbal dalam jarak personal karyawan Riau Pos Pekanbaru. Nah, ada poin yang keempat yaitu hasil penelitiannya. Dari penelitian, si penulis menemukan bahwa karyawan melakukan pelanggaran harapan karena faktor internal yang membuat para karyawan merasakan ketidaknyamanan atas pekerjaan mereka selama bertugas di lapangan. Atau adanya juga faktor eksternal perusahaan, yaitu faktor cuaca yang tidak mendukung dan sumber berita yang sulit dijangkau ketika bertugas di lapangan. Mereka mengungkapkan jika mereka berada di kantor jarang ada waktu untuk sendiri karena ruangan yang sempit membuat mereka berdesakan. Nah, ruangan di Riau Pos Pekanbaru ini sangat sempit, sedangkan untuk memikirkan ide-ide untuk berita, mereka membutuhkan ruang untuk berpikir. Maka tidak jarang dari mereka keluar dari kantor atau mencari tempat ngopi hanya untuk berpikir akan ide-ide yang berkualitas untuk tulisannya. Yang kedua adalah teori use and gratification dengan contoh jurnal media sosial sebagai media alternatif manfaat dan pemuas kebutuhan informasi masa pandemik global COVID-19. Poin yang pertama yaitu hubungan teori dengan objek kajian. Penelitian ini mengungkapkan media sosial sebagai media alternatif manfaat dan pemuas kebutuhan informasi di masa pandemi global COVID-19 menggunakan analisis teori use and gratification. Pendekatan teori use and gratification lebih mengarah kepada perhatian penggunaan atau use isi media untuk mendapatkan pemuasan atau gratification terhadap kebutuhan seseorang, yang mana dalam teori ini halayak yang aktif secara sengaja menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Pendekatan use and gratification mempersoalkan yang dilakukan para media, yakni menggunakan media untuk memuas kebutuhannya, tidak seperti teori komunikasi massa lainnya yang menitik beratkan pada konsumsi media.
Pendekatan use and gratification memberikan kekuasaan pada masyarakat untuk memutuskan media mana yang akan dipilih atau dikonsumsi. Nah, ada poin yang kedua, yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran penting dan manfaat dari media sosial yang diberikan di masa pandemi COVID-19. Dianalisis menggunakan teori use and gratification, mendeskripsikan bagaimana media sosial dapat menjadi pemuas kebutuhan pilihan masyarakat dalam proses komunikasi massa. Dianalisis menggunakan teori use and gratification. Nah, ada poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini mengulas tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan metode kuantitatif yang meneliti betul tidaknya media sosial sebagai media alternatif, manfaat, dan pemuas kebutuhan informasi masa pandemi global COVID-19 dengan menggunakan pendekatan kajian analisis use and gratification theory. Poin yang keempat yaitu hasil dari penelitian tersebut. Peran penting manfaat atau use dari media sosial yang diberikan di masa pandemi global COVID-19 berdasarkan pemaparan penulis yang telah melakukan sebuah kajian. Para peneliti menyebutkan bahwa media sosial hadir memiliki manfaat atau use, yaitu selain sebagai media informasi juga sebagai media hiburan. Hal ini tentu akan menjadi motif alternatif yang dicari-cari oleh masyarakat setelah bosan pada tayangan hiburan di televisi. Maka media sosial dimanfaatkan kebanyakan dari mereka sebagai motif hiburan, yang mana masyarakat menetapkan sebagai pelarian dari rutinitas atau masalah sehari-hari. Motif integratif sosial yang mana terjadi ketika masyarakat menggantikan media sebagai sahabat mereka. Selain itu juga untuk sebagai motif identitas pribadi, yaitu cara untuk memperkuat nilai-nilai pribadi serta motif informasi, yaitu tentang bagaimana media akan membantu masyarakat mendapatkan informasi. Media sosial dapat menjadi pemuas kebutuhan atau gratification pilihan masyarakat berdasarkan proses komunikasi massa dalam model use and gratification. Pengguna media menggunakan media dipengaruhi oleh motif. Hasil mengkonsumsi media berdasarkan motif tertentu itu diduga akan melahirkan pemuasan bagi pengonsumsi media. Puasnya masyarakat akan media sosial sebagai motif informasi dapat terlihat dari trendingnya topik mengenai COVID-19. Trending topik yang dimaksud di sini adalah banyaknya netizen yang membicarakan, mendiskusikan, membagi, dan mengomentari hal tersebut di media jejaring online. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepuasan kebutuhan informasi adalah suatu cara memenuhi informasi yang dibutuhkan, yang merupakan kemampuan sesuatu hal untuk memberikan kepuasan. Teori yang ketiga yaitu teori pembelajaran sosial dengan contoh jurnal, hubungan intensitas menonton sinetron anak jalanan, dan perceived reality terhadap perilaku antisosial. Yang pertama yaitu hubungan teori dengan objek kajian. Objek kajian yang dipilih di sini adalah mengenai menonton sinetron anak jalanan dan perceived reality terhadap perilaku antisosial sesuai dengan teori pembelajaran sosial atau social learning theory. Oleh Albert Bandura, menurutnya dalam teori pembelajaran sosial mengasumsikan bahwa seseorang belajar dari pengamatan yang dilakukannya. Maka dari itu, peneliti menggunakan social learning teori guna melihat bagaimana seorang anak mempelajari perilaku dari model yang ada. Di lingkungannya yang menarik perhatian, anak tersebut melalui sinetron anak jalanan dan perceived reality terhadap perilaku antisosial. Nah, ada poin yang kedua yaitu tujuan dari penelitian ini. Nah, tujuan penelitian yang berjudul hubungan intensitas menonton sinetron anak jalanan dan perceived reality terhadap perilaku antisosial adalah untuk mengetahui hubungan intensitas menonton sinetron anak jalanan dan perceived reality terhadap perilaku antisosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.
keempat yaitu ada hasil dari pembahasan penelitian ini. Intensitas menonton sinetron anak jalanan memiliki hubungan positif dengan kekerapan sedang terhadap perilaku antisosial. Semakin tinggi intensitas menonton sinetron anak jalanan, maka semakin tinggi pula perilaku antisosial yang dilakukan anak. Dengan demikian, hipotesis pertama atau H1 diterima. Perceived reality memiliki hubungan positif dengan kekerapan sedang terhadap perilaku antisosial. Semakin tinggi perceived reality seseorang, maka semakin tinggi pula perilaku antisosial yang dilakukan anak. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima. Pertama yaitu mayoritas responden memiliki intensitas menonton sinetron anak jalanan yang tergolong tinggi sebesar 63%. Hal ini dapat dilihat dari frekuensi, durasi, dan aktivitas lain yang dilakukan. Kedua yaitu mayoritas responden termasuk dalam kategori perceived reality yang sangat tinggi sebesar 57%. Artinya, responden beranggapan bahwa hal-hal yang terjadi dalam sinetron merupakan bentuk realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu mayoritas responden termasuk dalam kategori perilaku antisosial yang tinggi sebesar 40%. Hal ini berarti perilaku antisosial banyak dilakukan oleh anak-anak kepada teman atau orang di sekitarnya. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Sampai jumpa.